Gagal jantung. Seperti apa sih penyakit gagal jantung itu? Gagal jantung merupakan suatu keadaan di mana jantung tidak mampu memompa darah dalam jumlah yang memadai ke jaringan untuk memenuhi metabolisme tubuh atau forward failure. Berikut adalah patofisiologi gagal jantung. Patofisiologi gagal jantung yang pertama yaitu peninggian tekanan pengisian atau prelude. Berikut adalah aktivitas yang terdiri dari peninggian tekanan pengisian. Yang pertama yaitu sistem simpatis, renin-angiotensin, dan sistem adrenal. Yang kedua, norepinefrin, aldosteron, kortikosteroid, dan yang ketiga yaitu hormon antidiuretik, intensifikasi oleh ginjal, dan resorpsi air dan natrium di proksimal. Berikut yaitu penyebab kedua dari peninggian tekanan pengisian, yaitu penurunan regulasi reseptor-reseptor dan beta adrenalin di miokard. Setelah itu, adapun peninggian tahanan pembuluh sistemik dan peninggian beban akhir atau afterload serta peninggian impedans. Setelah itu, baru memasuki gagal jantung disfungsi sistolik dan diastolik. Maka dari itu, akan adanya penyebab penurunan relatif curah jantung dan mekanisme kompensasi yang terjadi pada gagal jantung. Pemeriksaan laboratorium yaitu ada EKG atau elektrokardiogram, ekokardiogram, fotoronsen dada, tes darah BNP, sonogram, scan jantung, dan kateterisasi jantung. Adapun tanda penyakit gagal jantung yaitu peningkatan tekanan vena jugular atau GVP, sesak napas saat berbaring, pembengkakan pada perut, dan nyeri dada. Gejala pada penyakit gagal jantung yaitu merasa mudah lelah, sesak napas, merasa kembung, batuk-batuk pada malam hari, pusing, dan tubuh terasa lemas. Klasifikasi berdasarkan kelainan struktural jantung terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada stadium A, memiliki resiko yang tinggi untuk berkembang menjadi gagal jantung. Stadium B, telah berbentuk penyakit struktur jantung yang berhubungan dengan perkembangan gagal jantung, tidak terdapat tanda dan gejala. Stadium C, gagal jantung yang simptomatik berhubungan dengan penyakit struktural jantung yang mendasar. Stadium D, penyakit jantung struktural lanjut serta gejala gagal jantung yang sangat bermakna saat beristirahat walaupun telah mendapatkan terapi medis yang maksimal. Klasifikasi berdasarkan kapasitas fungsional. Kelas 1, tidak terdapat batasan dalam melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik sehari-hari tidak menimbulkan kelelahan, palpitasi, atau sesak napas. Kelas 2, dapat batasan aktivitas ringan, tidak terdapat keluhan saat istirahat, namun aktivitas fisik sehari-hari menimbulkan kelelahan, palpitasi, atau sesak napas. Kelas 3, terdapat batasan aktivitas bermakna, tidak terdapat keluhan saat istirahat, tetapi aktivitas fisik ringan menyebabkan kelelahan. Kelas 4, tidak dapat melakukan aktivitas fisik tanpa keluhan terhadap gejala saat istirahat. Selanjutnya yaitu terapi farmakologi. Di sini kami akan menjelaskan 4 golongan yaitu golongan beta blocker. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja dengan cara memblok beberapa zat kimia tubuh tertentu dan menaikkan tekanan darah. Indikasinya yaitu ada angina, kehamilan, diabetes. Dan kontraindikasinya itu ada asma, heart block, vaskular penivar. Dan efek sampingnya ada peningkatan gula darah dan peningkatan kadar kolesterol. Contoh obatnya ada metoprolol, bisoprolol, dan atenolol. Golongan selanjutnya yaitu antagonis kalsium. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja dengan menghambat masuknya ion kalsium ke dalam otot pembuluh darah dan jantung sehingga menurunkan tekanan darah. Indikasinya yaitu ada angina pasien tua, hipertensi sistol, kontraindikasinya yaitu gagal jantung kongestif,
Efek sampingnya ada aritmia, mual, diare, otot terasa lemah atau kram, dan edema. Contoh obatnya itu ada amlodipin, minodipin, felodipin. Golongan yang ketiga yaitu ada AC inhibitor. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja dengan menghambat angiostensin 1 dan angiostensin 2 sehingga menyebabkan penurunan darah. Indikasinya yaitu hipertensi esensial, pasca infark miokard akut. Kontraindikasinya ada kehamilan, hiperkalemia, dan arteri ginjal bilateral. Efek sampingnya yaitu batuk, pembengkakan pada wajah, dan pembengkakan pada lidah. Contoh obatnya yaitu kaptropil, lisinopril, dan enalapril. Golongan yang keempat yaitu diuretik. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja dengan membantu ginjal melepaskan lebih banyak garam dan air dari pembuluh darah ke dalam urin. Dengan berkurangnya jumlah cairan yang mengalir di dalam pembuluh darah, maka tekanan darah dapat berkurang. Indikasinya itu ada edema, sirosis hati, penyakit ginjal. Kontraindikasinya ada gout dan dislipidemia. Efek sampingnya yaitu pusing, sakit kepala, kram perut, sembelit, dan peningkatan kadar asam urat. Contoh obatnya ada furosemid, amilorid, dan acetazolamid. Terapi non-farmakologi. Yang pertama yaitu ada diet, hindari kegemukan, kurangi konsumsi garam, dan jangan terlalu banyak minum. Yang kedua yaitu hentikan kebiasaan merokok. Yang ketiga, hentikan kebiasaan minum alkohol. Yang keempat, melakukan aktivitas fisik dan perbanyak istirahat.